Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berada di tengah-tengah bulan Sya'ban, lebih 1 hari. Artinya sebentar lagi sudah Ramadan. Alhamdulillah. Boten kraos puji. Kemarin udah Ramadan, kita ketemu lagi Ramadan insyaallah. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini senang, gembira. Orang senang itu biasanya nggak terasa, sebentar sudah sampai. Karena hati kita ini gembira, maka tidak terasa akan datang kembali bulan suci Ramadan. Maka para ulama mengatakan man fariha bituhuli Ramadan harramallahu jazaduhu 'alan niran. Orang yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Ini meskipun para ulama mengatakan bukan hadis, atau kalaupun hadis itu hadis yang tidak kuat, tetapi ini motivasi bagi kita. Bahwasanya kalau sesuatu dilakukan dengan ikhlas, dengan senang, hasilnya akan maksimal. Nah, puasa juga demikian. Ramadan kita datang gembira, maka insya Allah apapun yang dihidangkan di Ramadan, apakah itu puasa, apakah itu tarawih, apakah itu baca Al-Quran, sedekah, zakat dan lain sebagainya, rasanya nikmat. Semuanya karena senang, karena gembira. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, sudah sampai pada bab tayamum. Tayamum itu adalah badlun minal wudu wal ghusl. Jadi badal atau gantinya mandi dan gantinya wudu. Ini sebuah azimah atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan hukum dari Allah, juga rukhsah keringanan dari Allah. Ini hadiah untuk kita, karena tidak selamanya kita ada air. Tidak selamanya juga kita bisa menggunakan air. Mungkin ada air tetapi kondisi fisik kita nggak memungkinkan menyentuh air. Maka dalam hal demikian Allah kasih keringanan, rukhsah di dalam ibadah kita. Maka ada satu rukhsah, yaitu tayamum, pengganti dari mandi dan wudu. Tayamum secara kebahasaan itu adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Jadi menyengaja mengambil debu yang suci, diniatkan untuk listibahatis sholat, diniatkan untuk supaya diperkenankan melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat kita tahu dalam kajian-kajian fikih yang dulu, di antara syaratnya sholat itu adalah dengan berwudu, yaitu menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini syarat daripada sholat. Maka ketika syarat sholat yaitu mandi dan wudu kita tidak terpenuhi, maka gantinya adalah bitayamum, dengan tayamum. Maka tayamum itu secara kebahasaan adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Sedangkan secara istilahi
secara istilah bahasa, istilah dalam hukum atau istilahnya fikih adalah naqlut turab, memindahkan debu, biniatin mahsusatin, dengan niat yang khusus, yaitu niat listibahatis sholat. Makanya niatnya tayamum itu kan nawaitu tayamuma listibahatis sholat. Sampun hafal dereng Bu? Dereng. Habis. Cek. Cek. Ya, sampun. 线路输入 Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tayamum itu adalah naqlut turab, memindahkan debu dari tempatnya ke tangan kita, kemudian kita gunakan untuk diusapkan ke wajah dan tangan. Ini namanya tayamum, dengan niat yang khusus, nawaitut tayamuma listibahatis sholat. Hafal dereng? Monggo sarang-sarang. Nawaitut tayammuma listibahatis sholat. Nawaitut tayammuma listibahatis sholat. Itu kalau mau sholat. Kalau mau tawaf misalnya, nawaitut tayammuma listibahatit tawaf. Ini niatnya ketika tayamum. Atau dengan bahasa kita, saya niat tayamum supaya dibolehkan untuk sholat. Ini secara istilahi, yaitu menyengaja memakai debu atau memindahkan debu naqlut turab untuk mengusapkan wajah dan tangan kita. Di dalam sebuah hadis diterangkan an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Rasulullah SAW, saya ini dikasih hadiah 5 yang belum pernah diberikan pada nabi-nabi sebelum aku, kata baginda Rasulullah SAW. Ini kan istimewa. Nabi dikasih 5 hadiah yang belum pernah hadiah ini dikasihkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Apa itu? Nusirtu birru'bah masirata syahrin. Aku ditolong, kata baginda Rasulullah, dengan ketakutan musuh masirata syahrin, yang kira-kira musuh itu jaraknya, kalau perjalanan itu 1 bulan. Kira-kira jarak 1 bulan dengan jarak tempuh pakai onta, jauh nopo deket? Pasti jauh. Nabi sudah ditolong dari ketakutan musuh, yang musuh itu jaraknya masih sangat jauh. Ini baginda Rasulullah SAW seringkali ketika mau perang, musuh yang mau datang yang jaraknya sekitar 1 bulan perjalanan, itu sudah ketakutan dulu sebelum menghadapi baginda Rasulullah SAW. Ini hadiah. Jadi banyak peperangan yang gak jadi. Karena apa? Mereka dalam perjalanan itu sudah didatangkan angin oleh Allah. Mereka kemudian sudah ketakutan sendiri, enggak jadi perang. Nah, ini satu hadiah keistimewaan yang diberikan pada baginda Rasulullah SAW. Waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dan hadiah lagi dari Allah Subhanahu wa taala, ju'ilat, aku diberikan oleh Allah, dijadikan untukku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa?
al-ardu, bumi ini dijadikan masjidan sebagai masjid. Semua bumi ini boleh kita untuk ruku dan sujud di sana. Bahkan hendaknya kita menebar ke seluruh penjuru-penjuru dari bumi ini. Kita jalan-jalan, kita melakukan rihlah di tempat-tempat yang jarang digunakan untuk rukuk dan sujud. Makanya kita alhamdulillah dulu Jepang atau Korea yang dikenal dengan negeri ateis, tapi sekarang di sana sudah banyak orang yang rukuk dan sujud. Gara-gara banyak TKI Indonesia yang muslim kerja di sana, minimal mereka tetap melaksanakan ibadah sholat. Jadi ini satu kegembiraan kita bahwa buminya Allah itu memang dijadikan oleh Allah masjidan sebagai masjid. Makanya kita dimanapun itu bisa sholat, bisa rukuk dan sujud. Bahkan memang tadi hendaknya di semua penjuru bumi ini kita jadikan sebagai tempat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita ketika i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi kalau kita membaca ini, Rabbana lakal hamdu, duhai Allah lakal hamdu, kepada Engkau semua pujian. Pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, yang pujian itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Jadi kalau kita jalan-jalan kemudian kita di sana sholat, kita di sana memuji Allah, itu sudah sesuai dengan doa kita. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bahwa pujiannya Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi apapun. Memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi semua apa yang ada di alam semesta ini. Ini luar biasa. Makanya kalau kita dengar ada seorang astronot ke bulan misalnya, ya kita bersyukur bahwasanya ketika ada makhluk, ada manusia pergi ke bulan, ini diantara bukti mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa pujian Allah itu memenuhi apapun. Jadi manusia saja bisa memuji Allah di bulan, bisa memuji Allah di semua penjuru muka bumi ini. Ini makanya orang muslim itu jangan sampai kalah, supaya apa? Bisa sholat di bulan. Nah, sementara ini kan yang sampai ke bulan mungkin masih non muslim. Tapi mudah-mudahan nanti ada astronot yang muslim, sehingga apa? Ada yang rukuk dan sujud di bulan. Keren. Lah gimana kiblatnya? Ya kiblatnya kemana arah kita? Karena kemarin kita sudah sampaikan bahwa kiblat itu sebetulnya bukan pada arah timur atau arah baratnya, tetapi ketundukan kita kepada perintahnya Allah. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Jadi kata Allah ketika ditanya kenapa sih Muhammad itu pindah arah kiblatnya, maka dijawab oleh Allah, Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Jadi katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa arah timur dan arah barat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada arahnya, tetapi lebih kepada ketundukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya nanti ada astronot ke bulan, sholatnya ya sudah menghadap kemana saja itu sudah kiblat, sudah sah. Atau lagi perjalanan ke sana ya sudah sholatnya sebisanya. Ini diantara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak memberatkan. Pokoknya kita niat tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita misalnya jalan-jalan enggak tahu arah, mana kiblatnya ya? Nyari masjid, nyari musola enggak ketemu. Ya sudah kira-kira pantes serono. Pantesnya ke sana.
Nah, selagi kita yakin sudah sah. Kecuali nanti ada yang memberitahu bahwa Bu nuwun sewu, ini panjenengan tadi sholat arahnya salah. Nah, kita bisa balik atau kita kembali mengulang sholat. Kalau ada yang mengingatkan. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan, ya asal kita yakin ketoke kiblat sana, ya sudah. Bismillah, nawaitu usolli Allahu Akbar. Sudah, itu dianggap sebagai sah. Kita menghadap kemana saja. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hadiah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, bumi dijadikan sebagai masjidan, tempat sujud, sebagai tempat rukuk dan sujud ibadah kita kepada Allah. Wa tahuran, dan dijadikan sebagai alat sesuci. Jadi alat suci itu kan ada alma wa turab. Jadi ada air dan ada debu. Ini jumhurul ulama termasuk Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa alat bersih, alatut thaharah alma wa turab. Kalau Imam Abu Hanifah itu menambahi ada satu lagi, yaitu anar, api. Ini kalau api kita bisa melodok semua. Tapi itu kata Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, kenapa api sebagai alat tutur? Karena misalnya kita membuat bangunan masjid terdiri dari batu bata. Batu batanya itu kadang-kadang dicampur dengan macam-macam, ada kotoran, ada teletong dan lain sebagainya. Itu kalau sudah dibakar, kata Imam Abu Hanifah, bata atau batu bata yang asalnya campurannya macam-macam, ada teletong, ada kotoran dan sebagainya, kalau sudah dibakar itu hukumnya suci. Dalilnya apa? Kata Imam Abu Hanifah, dalilnya nanti di akhirat orang yang kotor-kotor penuh noda dan dosa itu cara pembersihannya adalah dibakar, masukkan neraka. Tapi kita nggak usah pakai api sebagai alat toharo, nanti bisa melodok semua. Jadi ini sekedar pengetahuan bahwa memang Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa alatut toharo alma wa turab wa nar. Kalau Imam Syafi'i hanya alma wa turab. Jadi Allah menjadikan bumi ini sebagai alatut tohuron, alat bersuci. Maka tadi ketika tidak ada air, ada solusinya. Kita ambil debu, kemudian kita pindahkan, kita tepuk, kemudian kita usapkan ke muka dan tangan kita. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalah falyusalli. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin, maka dimanapun kalian adrakathu shalah, menemui waktu salat, falyusalli, maka salatlah. Meskipun kita tidak ada air, ketika sudah waktunya masuk salat, kita lekas-lekas untuk tayamum, kemudian kita salat. Nah, ini hadiah-hadiah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, qala ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus aku untuk satu keperluan, kata Ammar bin Yasir. Fa ajnabtu falam ajdal ma. Maka ketika saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan junub dan saya tidak menemui air, tidak menjumpai air, tidak mendapatkan air, fatamarragtu fi sa'idi kama tatamarra'ud dabbah. Maka kata Ammar bin Yasir,
Ketika aku dalam keadaan junub dan tidak menemui air, maka aku berguling-guling seperti guling-gulingnya ad-dabbah. Jadi binatang yang biasa guling-guling di tanah. Apakah itu kucing, apakah itu anjing. Itu kan biasa kalau badannya kotor mandinya dengan mandi debu. Karena dengan ditempelkan atau mandi debu, maka itu bisa menghilangkan daripada penyakit-penyakit ataupun kutu-kutu yang ada di rambut-rambutnya kucing dan lain sebagainya. Ini memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan Ammar bin Yasir dikira ketika disuruh tayamum itu suruh guling-guling. Ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, diceritakan kejadian waktu guling-guling, dikira mandinya atau tayamum itu seperti mandi, terkena air atau debu semua. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai Ammar, bahwa tayamum itu, kata baginda Rasulullah SAW, innama yakfika an taqulu biyadaik hakaza summa daraba biyadai al-ardha darbatan wahidan summa masaha syamal. Kata baginda Rasulullah SAW, wahai Ammar, cukup bagimu menepuk dengan dua tangan. Jadi kita ambil debu, kemudian ditepukkan, baru diusapkan ke muka dan tangan kita. Jadi ini cara yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini adalah kemudian mengusapkan tangannya sampai ke punggung. Ini dalam hadis ini dijelaskan oleh Allah cukup mengusapkan telapak tangan sampai punggung. Jadi kalau tayamum, kalau mengikuti hadis ini adalah mengambil debu, kita tepuk, kemudian diusapkan ke wajah dan tangan itu telapak tangan dari yang batin dan yang zuhir, dari yang dalam yang punggungnya. Ini cukup dengan telapak tangan. Tapi kalau dalam hadis yang lain itu ilal mirfaqaini, sampai dengan siku. Nah, hadis yang sampai dengan siku ini yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai dasar dalil untuk tayamum, bahwa tayamum itu ngusapnya yaitu wajah dan juga tangan sampai ke siku. Tapi kalau ulama yang lain kemudian mentarjih, mengambil hadis yang lebih kuat sehingga mengabaikan hadis yang lain. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i dengan mengumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan ini, kemudian diambil konklusinya, diambil sarinya, kemudian beliau memberikan hukum di dalam fikih beliau bahwasanya tayamum itu adalah mengusap wajah, tangan sampai ke siku. Jadi seperti wudu, tetap mengusapnya sampai ke siku. Jadi kalau cara tayamum itu bisa dengan cara yang mudah. Kita ambil debu dimanapun yang ada debu, kira-kira apa di tembok apa di lantai. Kemudian setelah diambil ditepukkan atau ditepukan gini, supaya yang debu-debu kasar itu hilang atau jatuh. Kemudian diusapkan bisa model begini langsung kanan kiri supaya langsung, atau bisa dengan separuh untuk yang kanan, separuh untuk yang kiri, 2 kali. Separuh yang untuk yang kanan, separuh untuk yang kiri. Ini wajah. Atau sekali tepuk bisa dengan sekali jalan. Ya, ini untuk wajah. Kemudian ngambil lagi supaya tidak mustakmal, ambil lagi yang baru yang tidak pada tempat yang tadi. Kemudian setelah diambil dikibaskan lagi atau ditepuk lagi supaya yang kasar-kasar itu jatuh. Kemudian diusapkan. Kalau untuk yang kanan ini telapak tangan dibagi menjadi 2. Yang separuh ujung itu untuk bawah,
yang separuh lagi untuk yang atas. Nah, ini kalau Imam Syafi'i kan sampai ke siku, maka yang separuh ini untuk yang bawah, yang separuh ini untuk yang atas. Nah, ini juga sama, yang separuh untuk bawah, yang separuh untuk atas. Ini diantara cara-cara di dalam bertayamum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang berkaitan dengan tayamum. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Nggih. Tadi kan niatnya kalau mau sholat istimbah sholat. Kemudian mau tawaf, kemudian ditawaf. Apakah tayamum itu hanya berlaku untuk satu ibadah? Artinya kalau kita sudah sholat sholat fardu, kemudian kita mau ibadah yang harus pakai wudhu, itu harus wudhu lagi atau tayamum lagi gitu maksudnya. Atau satu tayamum bisa dipakai berkali-kali. Sekarang tayamum sholat asar, misalnya sudah jam 5, sebentar lagi nanti maghrib, apakah bisa dipakai untuk double sholat? Itu hanya satu kali ibadah tayamum, nanti mau maghrib ya tayamum lagi. Karena kan kalimat itu juga kalau sholat sendiri, kalau mau tawaf sendiri gitu. Nggih, matur suwun. Jadi untuk tayamum itu hanya bisa dipakai untuk sekali fardu. Jadi kalau mau untuk sholat yang fardu, maka tayamumnya itu ketika sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh tayamum sebelum waktu masuk sholat. Jadi sekali lagi, tayamum syaratnya adalah ketika sudah masuk waktu sholat baru boleh tayamum. Dan satu tayamuman itu digunakan untuk satu sholat fardu atau satu ibadah yang fardu. Kalau untuk ibadah sunnah misalnya sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah atau membaca Quran, itu boleh, ya, itu boleh. Tapi untuk yang fardu hanya sekali. Misalnya kita tayamum untuk sholat maghrib, ya tayamumnya hanya untuk maghrib. Nanti isya, kalau sudah masuk waktu isya tayamum lagi. Nah, ini. Jadi tayamum itu untuk sekali sholatan. Kecuali sholat yang dijamak, ya. Sholat yang dijamak. Jamak misalnya zuhur sama asar dan pakainya tayamum, ya karena itu dijamak, itu boleh dalam satu waktu dengan menggunakan satu kali tayamum. Tapi kalau tidak dijamak harus sendiri-sendiri. Jadi maghrib ya tayamum sendiri, isya ya tayamum sendiri. Saya kira itu. Ada lagi? Nggih. Cukup nggih? Nggih, monggo. Tadi disampaikan ada 5 yang hadiah itu, itu baru 2 ya. Dari 2 yang dijelaskan. Ini ada waktu yang lain lagi atau mungkin apa lagi yang jadi penasaran? Nggih. Di sini disebutkan u'titu khamsan, aku diberikan 5 hadiah. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan memang cuma 2. Jadi cuma 3. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW itu 3 yang dijelaskan. Meskipun Nabi mengatakan bahwa u'titu khamsan, saya diberikan 5. Tapi yang dijelaskan dalam hadis ini ada 3. Pertama adalah Nabi diberikan rasa takutnya musuh itu perjalanan 1 bulan perjalanan. Jadi ini 1 bulan perjalanan musuh sudah takut sendiri terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan bumi ini sebagai alat tohuron atau alat untuk bebersih, alat suci. Nah, ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.